Calon Presiden Republik Indonesia 2024 Ganjar Pranowo berkunjung ke Kopi Asyang Pontianak, Minggu 26 November 2023 siang. Duduk, ngopi bareng dengan puluhan anak muda serta berbincang, berdiskusi dengan para Gen Z di Pontianak, Ganjar Pranowo lebih dulu melihat langsung proses pembuatan Kopi Asyang, yang dilakukan langsung oleh owner Kopi Asyang si Asyang sendiri. Dengan ciri khasnya membuat kopi tak mengenakan baju, Asyang menunjukkan keahliannya menyeduh kopi di depan calon Presiden Ganjar Pranowo. Pada pertemuan dengan puluhan anak muda Gen Z di Pontianak, Ganjar disuguhi kopi susu khas Asyang dan pisang goreng selai sarikaya. Kemudian calon Presiden Ganjar Pranowo pidato di hadapan puluhan anak muda. Simak videonya sampai selesai. Kalian yang pernah mengalami stres. Kenapa? Apa sih yang menakutkan dan bikin kamu stres? Iya. Sudah semakin banyak orang usia 21 dikasih kerja. Dan kamu harapkan? Karena kan banyak orang ngeliat di sosial media kali ya Pak, gitu kayak merasa kok yang ini seperti ini kok. Secure. Saya usia 21 masih mahasiswa, cuek-cuek aja saya. Usia 21 apa nih? Kira-kira waktu itu usia 21 gimana? Ya dong, kerja jadi ya. Nggak ada sekolah. Stres nggak waktu itu? Tapi stres nggak usia-usia segitu? Kira-kira pas usia 20-an pernah ngomong sama kamu nggak nih? Pernah, Wak, pengennya kamu seperti apa gitu? Pernah. Apa kata orang? Bang, daftar PNS, itu aja, Pak. Iya, semua. Saya saya sendiri pengen dengan jalan saya sendiri, Pak. Tapi orang tahu pengen PNS, orang tahu pengen jadi apa? Kalau saya lagi, masih honor. Honornya sesuai dengan UMR, UMK, UMP. Untuk di Kalimantan Tidak. tidak. Berarti Kak, karena dulu itu panggilan Pak, ciri-ciri mantu idaman, Pak. Cewek saya tuh. Kita sering ketemu dengan anak-anak muda yang mereka berbicara soal kesehatan. Jangan salah. Saya pernah bertemu dengan penyintas. Itu ya kira-kira. Terus sekali apa? Dia mau nanya Mbak ini tentang ada abang. Ya, tadi juga ada di Bapak di sana. Oke, Del. Iya. Itu nama sama dengan penyanyi ya? Iya, tapi Siapa yang bukan? almarhum Bapak saya. Oke, kita doakan ya. Iya, amin. Terima kasih Bapak. Nah, jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan, lebih ke gimana Bapak? Saat seusia kawan-kawan itu pernah mengalami situasi seperti stres, pengen tempat, banyak orang. Apakah teman-teman support saya? Saya tidak tahu, sekian puluh tahun kemudian, partai politik. Lalu kami bersama Lazarus ini, bareng-bareng di DPR. Jadi anggota DPR. Usia saya saat itu 30 tahun. Xi Jinping juga 30 tahun. Obama juga 30 tahun. Setelah itu, Xi Jinping dan Obama jadi presiden. Artinya kita berproses dari awal. Tidak ada yang masalah. Semua orang punya kemampuan sendiri-sendiri. Tapi kolaborasi dilakukan dan saling memotivasi kita bisa. Oke, satu lagi aja. Siapa? Aja ya, boleh. Sambil nunggu musiknya. Langsung pertanyaannya. Tanya Pak, Ya. tapi menitipkan harapan anak muda. Apa? Mungkin agak berbeda dengan teman-teman lain. Saya ingin menitipkan harapan anak muda di bidang demokrasi dan penegakan hukum. Ya. Harapan kami besar Pak,
dengan kita melihat bagaimana fenomena demokrasi dan penegakan hukum saat ini, kalau kompetisi dengan secara kesederhanaan tanpa privilege apapun. Saya pribadi mendukung Bapak karena Bapak bukan anak jenderal, bukan anak siapa-siapa, sama seperti kami. Saya anak-anak belum Bapak pernah kuliah ajaran minyak, kemudian hampir tidak lulus kuliah. Inilah motivasi saya kemudian mendukung Bapak. Kami ingin ke depan anak-anak muda itu dijamin demokrasi dan penegakan hukumnya, Pak. Karena bagi kami anak muda, kami berbicara itu tidak takut, kami berekspresi itu tidak takut, itu sudah sangat luar biasa dalam negara menjamin kebebasan demokrasi dan penegakan hukum yang setara bagi anak muda, Pak. Mungkin itu harapan saya dari Aceh, Pak. Mendoa Pak Ganjar. Kamu dari mana? Lu Sumawe, Pak. Salam dari Prof. Herman, Pak. Oi, saya mau ke sana. Siap, Pak. Pertahankan prinsip, pegang erat-erat itu, ajak kawan-kawanmu untuk saling agar demokrasi menjadi baik. Kasih mic. Wow. Saya bagian teman-teman, pas saya bilang pekerjaannya dancer, lah emang bisa ngasih lead kayak gitu, emang bisa gini-gini, apalagi cowok ya Pak, dipandang mungkin sebelah mata gitu. Tapi saya nggak hirauin itu, saya cuma mau ngasih tahu Pak, kita anak-anak muda, dia balik ke sini lagi, ya masih dipandang sebelah mata lagi Pak. Oke. Jadi harapan saya, saat Bapak terpilih, Saya makin yakin ketika saya berbicara dengan banyak anak muda, butuh kreatif hub. Kreatif hub seperti Sanggar yang saya selalu mendapatkan kejutan ketika ketemu anak muda. Ada yang kreatif, ada yang bisa langsung perform, menunjukkan bahwa anak-anak muda kita punya talenta. Yang saya pikirkan ternyata klop. Jadi dia menarik datang dari luar Sumawe. Dia berharap bahwa seluruh kesempatan untuk berekspresi, untuk meniti karir itu sama. Maka demokratisasi yang mesti dijadi tren. Tapi ada juga yang mengatakan, Pak, saya punya talenta tapi saya tidak punya ruang untuk bisa mengembangkan. Saya makin yakin betapa penting adanya kreatif hub di beberapa tempat agar anak-anak muda bisa mengembangkan badannya. Saya kira klub dan ini mengkonfirmasi apa yang menjadi persoalan mereka. Dan tadi saya mulai dari soal kesehatan mental, apa kalian stres, banyak yang selalu melihat orang lain, tolong bandingkan. Nah inilah pentingnya psikolog mendampingi agar semua bisa menjadi dirinya sendiri, membukakannya dia. Ya. Potensi anak muda ini apakah bisa pas 2045 akan sangat harus terjadi, tapi ada syaratnya. Syaratnya mereka difasilitasi pendidikan yang baik, aksesnya juga baik, fasilitasnya juga baik. Itulah kemudian yang bisa dilakukan oleh pemerintah maupun kolaborasi dengan yang lain, maupun masyarakat dengan perusahaan sehingga mereka semua akan bisa mendapatkan kualitas dari sebuah potensi itu sangat mungkin sekali. Daerah mana saja Pak target pemenangan? Sudah daerah mana saja di Kalbar dan target pemenangan? Kalau targetnya tadi ketua tim pemenangan daerah 60% di Kalbar. Dan ada beberapa kabupaten yang menjadi prioritas kita sudah disiapkan oleh mereka agar masing-masing ada perlakuan khusus gitu ya, yang tadi disiapkan di dalam. Ya. Pak, ada target memang untuk pindah pembahasan diri, ada target pembangunannya sudah? Pembangunannya yang menyerap aspirasi dari banyak tadi ya. Ada soal adat, soal ekonomi kreatif, sumber daya alam, sumber daya manusia, banyak sekali sih dimasukkan tadi ke kita ya. Pak, berapa terkait isu pemekaran Kampus Raya?